Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terbaru mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan yuk langsung aja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini, Jumat 2 Juli 2021, dan juga rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Dan kalau kita lihat memang pada market outlook tadi pagi kami mengatakan bahwa IHSG hari ini akan melanjutkan penguatannya, walaupun sebenarnya IHSG sudah 3 hari berturut-turut dalam zona hijau, dan akhirnya betul, sepanjang perdagangan IHSG tetap berada di dalam zona hijau. Dan ini adalah kenaikan hari keempat berturut-turut bagi IHSG. Dan IHSG dibuka di 6020,074, sempat naik ke titik tertingginya di 6043,432, dan sempat turun juga ke titik terendahnya di 6014,871, sampai akhirnya ditutup di 6023,008, atau mengalami kenaikan 0,28% atau 17,05 poin. Sementara LQ45 justru mengalami kenaikan lebih banyak. Ini mengalami kenaikan 4,4 poin atau 0,52% ke 851,524. Dan tercatat 244 saham yang menguat dan 245 saham melemah dengan total transaksi 10,566 triliun rupiah. Dan market capital IHSG sendiri saat ini berada di posisi 7.179,464 triliun rupiah. Investor asing tampak melakukan net foreign sale hari ini sebesar 257,7 miliar rupiah di IHSG. Dan selama 1 minggu terakhir kita melihat investor asing juga mencatatkan net foreign sale sebesar 777,35 miliar. Mungkin ditenggarai oleh ketakutan mengganasnya COVID-19. Walaupun kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, investor asing masih mencatatkan net foreign buy sebesar 2,51 triliun di IHSG. Dan kalau kita lihat hari ini sebenarnya di market regional Asia, market Jepang, Nikkei 225 Tokyo, dan Straits Times Index Singapura berada dalam zona hijau, sedangkan Hang Seng Index Hong Kong dan Shanghai Composite Index berada di dalam zona merah. Kalau kita lihat saat ini posisi dolar indeks adalah 92,683 atau berada dalam zona hijau atau naik 0,09%. Dan posisi dari FTSE 100 Index London maupun Xetra DAX Frankfurt market Eropa yang baru saja dibuka kembali berada di dalam zona hijau. Jadi FTSE mengalami kenaikan 6,51 poin atau 0,09% ke 7.131,67, dan DAX Frankfurt mengalami kenaikan lebih banyak 0,41% atau 63,21 poin ke 15.667,02. Jadi kalau kita lihat sebenarnya market Eropa masih positif ya pergerakannya, dan kurs rupiah sendiri hari ini berada di dalam posisi 14.565 atau melemah 68 poin atau 0,47%. Sementara harga emas dunia saat ini berada di posisi 1.782,40 atau 834.654 rupiah. Dan kalau kita lihat memang dari saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka BBRI lah yang menjadi juaranya hari ini. Dan untuk saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, TLKM yang menjadi pemuncaknya. Dan langsung saja kita berpindah ke rekomendasi 3 buah saham yang akan kita pelajari bersama untuk perdagangan hari Senin. Dan perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual,
Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi yang kami buat, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Anda bisa melihat hasil rekomendasi kami di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, dan memang hari ini kami membahas 3 buah saham yang semuanya berasal dari sektor consumer good yang ditandai dengan memang kebangkitan saham-saham konsumer dalam beberapa hari terakhir. Yang pertama kita punya UNVR atau Unilever Indonesia Tbk yang hari ini ditutup melemah 1,44% atau 75 poin ke 5.150. Total transaksi yang terjadi di UNVR cukup besar, 116,62 miliar rupiah. Price earning ratio untuk UNVR saat ini adalah 28,93, jadi secara valuasi jelas UNVR masih sangat mahal. Market capital atau nilai pasar untuk UNVR adalah 196,47 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, pergerakan harga UNVR adalah dari 4.710 sampai 5.700. Jadi kalau kita lihat UNVR saat ini sedang berada di mid areanya atau di area pertengahan untuk perdagangan 1 bulannya atau monthly-nya. Sedangkan year to date atau dari saat ini sampai dari awal tahun sampai saat ini, ternyata range UNVR adalah dari 4.710 sampai dengan 8.000 rupiah. Jadi kalau kita lihat secara year to date, UNVR masih sangat murah sekali. Investor asing juga hari ini melakukan net foreign sale di saham UNVR sebesar 15,63 miliar rupiah. Tapi kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir, sebetulnya investor asing sudah melakukan net foreign buy sebesar 24,66 miliar di saham UNVR. Bagi kami, UNVR tampak memiliki support di 4.900 secara price action dengan resistennya ada di 6.000 rupiah. Dan kita bergeser langsung ke saham yang kedua dari sektor consumer good. Kali ini kita pilihkan ICBP atau ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur yang juga hari ini mengalami koreksi 75 poin atau 0,88% ke 8.425. Total transaksi yang terjadi hari ini adalah 88,33 miliar dengan valuasi yang juga masih cukup oke. Price earning ratio bagi ICBP adalah 14,14, jadi masih oke, masih sedang. Sedangkan market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 98,25 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat secara monthly atau secara bulanan, ICBP ini memang bergerak dari 7.625 sampai 8.700. Jadi kalau kita lihat secara bulanan memang ICBP sudah mahal. Tapi kalau kita lihat secara year to date, ICBP bergerak dari 7.625 sampai dengan 9.900. Ini berarti ICBP saat ini masih sedikit di bawah mid areanya atau di bawah zona pertengahannya. Investor asing hari ini nampak melakukan net foreign sale di saham ICBP sebesar 24,3 miliar. Tetapi kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir, sebenarnya ICBP sudah dibeli oleh investor asing sebesar 26,3 miliar. Jadi kita lihat pola yang sama terjadi dengan yang ada di Unilever tadi. Dan ICBP sendiri bagi kami memiliki support di 8.050 dengan resistennya ada di 8.950. Dan yang terakhir kita punya saham dari sektor industri rokok, ya ini HM Sampurna. HM Sampurna ini sedikit aneh ya, dikala gudang garam sudah meluncur berlari kencang, HM Sampurna masih belum kemana-mana. HM Sampurna hari ini ditutup naik 10 poin atau 0,84% ke 1.205 dengan total transaksi 38,84 miliar rupiah. Price earning ratio bagi HMSP adalah 13,55. Jadi secara valuasi HMSP bisa kita kategorikan juga masih oke. Market capitalnya adalah 140,16 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir rentang harga HMSP bergerak dari 1090 sampai 1330. Itu membuat secara monthly HMSP sedang berada di mid areanya atau di zona pertengahan. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date, harga HMSP bergerak dari 1090 sampai 1535. Ini membuat HMSP secara year to date masih cukup murah. Dan kalau kita lihat hari ini, investor asing melakukan net foreign sale sebesar 3,32 miliar rupiah di saham HMSP. Dan secara weekly atau mingguan, investor asing juga melakukan net foreign sale sebesar 20,22 miliar di saham HMSP. Dan bagi kami HMSP memiliki support di 1125 dengan resistennya di 1300 rupiah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Happy weekend, sampai jumpa.